Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam rasul mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyati wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita dalam semesta alam raya ini yang telah menjadikan kita dari sesuatu yang bukan apa-apa menjadi sosok makhluk yang paling mulia, yang menjadi khalifahnya di muka bumi ini, bahkan dilengkapi dengan pemberian yang tidak diberikan pada makhluk lainnya. Dan semoga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kesyukuran setiap saat dan setiap waktu. Jangan sampai ada waktu-waktu kita yang kita habiskan dalam rangka menggerutu, berkeluh kesah, dan melupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Putus-putus ya. Yang kedua, salat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, kedua sahabat kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi pengalaman tentang haji. Sengaja memang saya minta Pak Budi dulu menyampaikan agar ini menjadi mindset buat kita bahwa sebagai seorang muslim kita tidak boleh kemudian menghilangkan niat atau mindset dalam benak kita adalah untuk bisa berhaji. Jangan sampai kemudian tidak terlintas dalam niatan kita, dalam benak kita untuk berhaji. Ya. Haji itu adalah rukun, ibadah rukun, bukan ibadah wajib ya. Ibadah rukun itu nilainya lebih tinggi daripada ibadah wajib. Bunyanul Islamu ala khamsin. Ini yang lebih baik ada. Minta tolong ini dari kemarin putus-putus soalnya. Cek. Minta tolong GA ya. Mic-nya putus-putus. Kemarin pas pelatihan sama Pak Edi juga putus-putus. Ibadah rukun itu lebih tinggi utama daripada ibadah wajib. Bunyanul Islam al khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama adalah tasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kata Rasulullah, bersyahadat itu yang pertama. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shiyam ramadan wa hajjal bait. Jadi haji itu termasuk ibadah rukun. Maka jangan sampai kemudian dalam benak kita tidak pernah terlintas dalam niatan kita untuk mau berhaji. Apalagi kalau kita ngaku sebagai seorang muslim. Masalah sudah daftar atau belum itu urusan belakangan. Yang penting ada niatan kita untuk berhaji. Niatan berhaji itu bukan masalah kita bayar, daftar, bukan saja hanya itu, tapi belajar ilmu haji. Sudah ada yang pernah bahas kitab atau belajar fikih haji? Bahkan yang sudah daftar saja kadang nggak pernah buka bukunya, nanti bukanya kalau pas mau berangkat, itu masalah. Ya. Saya pernah ditanya sama orang diajak ngomong haji, terus nyambung ditanya, masnya haji tahun pinten loh. Berapa kalau toh ilmunya haji itu dianggap sudah haji? Kan nggak mesti ya. Jadi yang sudah dianggap haji adalah orang yang memang sudah berhaji. Dan kita yang belum berhaji juga harusnya sudah tahu tentang haji itu sudah cukup. Karena itu ibadah rukun, sama dengan sholat. Ya kan? Sama dengan sholat. Anak-anak kita yang belum akil balik, sebelum diwajibkan sholat, sudah bisa sholat belum? Sudah hafal Al-Fatihah belum? Sudah tahu ruku, sujud, i'tidal, sudah tahu kan? Nah, mereka belum wajib sholat, tapi sudah dibiasakan sholat.
Anak-anak kita yang belum akil balik belum wajib puasa, tapi sudah terbiasa puasa. Begitu. Maka jangan sampai kemudian kita ini sebagai seorang muslim itu menganggap haji itu adalah ibadah sampingan. Mentang-mentang dikatakan bagi yang mampu, akhirnya kemudian dianggap itu adalah ibadah yang tidak wajib. Itu masalah. Kalau ibadah rukun itu keutamaan lebih tinggi daripada ibadah wajib. Bisa dipahami ya. Jadi ayo kita niatkan dalam hati kita untuk menjadi seorang muslim yang menyempurnakan keislamannya dengan berniat untuk menunaikan ibadah haji. Siap semuanya? Siapa yang mendaftar haji? Siapa yang mendaftar haji? Loh, masih belum niat berarti. Siapa yang mendaftar haji? Siapa yang mau daftar haji? Loh. Yang mau saya bilang bukan sudah lah. Yang mau daftar haji siapa? Ya Allah, Masya Allah, astagfirullah. Ini gimana ini? Pejuang, katanya pejuang peradaban, daftar haji aja nggak mau, nggak angkat daftar haji. Enggak Pak, saya nggak daftar haji. Saya mau punya rumah. Loh, saya nggak larang punya rumah, boleh silakan. Tapi haji juga enggak. Saya nggak mau daftar haji Pak, saya mau nikah. Loh, saya nggak larang nikah, yang penting ada niatan dah. Siapa yang daftar haji? Masih ada yang angkat tangan, ya Allah. Ya, siapa yang daftar haji? Masih ada yang angkat tangan. Ya Allah, ini memang nggak mau haji, betul? Yang nggak mau haji angkat tangan. Yo, yang nggak mau haji angkat tangan coba. Yang mau daftar haji angkat tangan sekarang. Yang tinggi, sampai ketanya kelihatan. Wah, gitu. Ibaratnya kalau ditanya siapa yang masuk surga, nah gitu. Loh, teman-teman disuruh daftar haji itu biar apa? Jadi muslim toh? Iya nggak? Sempurna keislamannya toh? Jadi masuk surga itu pantas gitu loh. Walaupun kita masuk surga bukan dengan kepantasan, tapi dengan rahmat Allah. Tapi kan, siapa yang mau sholat duhur nanti? Angkat tangan. Nah, kan gitu. Sama, itu setara gitu loh. Setara. Pak, tadi yang daftar haji. Paham ya? Nah, sekarang kita ingin menyempurnakan bagaimana kita menjadi seorang muslim. Ya. Saya cepat saja, karena begini, seorang muslim itu bukan hanya tadi dibacakan oleh Mas Aziz, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Maka siapakah lebih baik perkataan daripada menyeru kepada jalan Allah dan mengatakan saksikanlah saya ini orang-orang yang muslim, berserah diri. Nah, tapi tidak semata-mata bangga menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, tapi harus dengan menempelkan sifat-sifat sebagai seorang muslim itu tempel pada diri kita. Bagaimana jadinya ketika kita mengaku saya seorang muslim, tapi kemudian sifat-sifat muslimnya nggak nempel dalam diri kita? Maka yang terjadi apa? Fitnah bagi Islam. Yang terjadi apa? Kita jadi tidak diyakini keislamannya. Sama mengatakan, laki-laki mengatakan saya ini perempuan loh. Sifat-sifat perempuannya nggak nempel. Atau perempuan mengatakan saya ini laki-laki loh, nggak nempel. Ya. Tadi kita membaca bareng-bareng Asmaul Husna. Coba baca bareng-bareng, coba tanpa teks ya. Bisa enggak? Ayo. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar,
Sejuk kan kalau semuanya hafal, ya Allah, Masya Allah. Kita nyebut nama siapa toh? Allah, yang kita sebut namanya Allah. Seneng nggak kalau nama kita sekarang ini ada orang lain seneng manggil nama kita, kitanya seneng nggak? Seneng toh. Nah, apalagi kalau kita ini menyebut nama Allah, Allah seneng nggak sama kita? Seneng. Makanya kalau pengen Allah seneng, sering-sering menyebut namanya, ya. Tapi tadi terakhir tadi ya Hadi ya Badi, tadi ada yang ya Hasib ya Badi, loh ada yang Hasib. Ya tidak apa-apa ya. Ya, kalau kita melihat menghafal Asmaul Husna, di situ sebenarnya adalah asma wa sifat. Itu adalah nama dan sifat Allah. Nama Allah menempel pula sifat Allah di dalamnya. Artinya apa? Sesungguhnya yang namanya sebuah nama itu tidak hanya nama bagi Allah, tapi juga sifatnya. Artinya sifat ketuhanan itu menempel kepada namanya. Kita ada yang namanya Pak Sultan misalkan. Apakah Pak Sultan seorang sultan? Ya, sultan marketing. Divide marketing ya. Gitu, misalkan Mas Latif, apakah orangnya lembut? Selembut tepung. Ya, gitu. Mas Aziz, apakah perkasa? Ya, itu. Ya. Jadi semua itu kita harapkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menempel pada diri kita. Tapi manusia tidak mesti. Tapi Allah itu pasti. Nah, sifat begitu sebagai seorang muslim, harusnya sifat itu seharusnya menempel pada diri kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai antara kita dengan sifat-sifatnya tidak nempel. Nah, sifat muslim itu ada, karakter seorang muslim ada 10. Ada salimul akidah, sahihul ibadah, ya kan? Terus apa lagi? Matinul khuluq, terus qawiyul mustaqaful fikr, terus harisun alal waqtihi munadzzamun li syu'unihi. Terus ada. Oh, ujung-ujung kali nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi yang lain. Jadi kita sebagai seorang muslim punya 10 karakter itu yang harus kita hafalkan. Dan kita harus praktekkan. Akidah kita harus lurus. Ibadah kita harus benar. Akhlak kita harus kokoh, mantap. Tetapi bagaimana membentuk kepribadian seorang muslim yang seperti itu, yang harus nempel begitu? Maka ada cara-caranya. Bagaimana membentuk, mencetak seorang muslim yang punya pribadi yang unggul itu seperti apa? Nah, dikatakan huwallazi khalaqakum waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan di antara kita itu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Berarti apa? Ada bedanya enggak yang kafir? Allah menciptakan manusia, lalu di antara mereka itu bukan Allah yang menciptakan orang kafir ya, kata-katanya. Coba. Huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun. Maka kemudian di antara kita itu ada yang kafir dan ada yang beriman. Jadi bukan seakan-akan ayat ini menunjukkan bukan Allah yang menciptakan mereka jadi kafir, bukan. Mereka yang memilih kafir. Famin kafir wa minkum mu'min. Mereka kemudian juga beriman. Jadi itu pilihan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan kita manusia. Ujung-ujungnya awalnya sama. Semuanya beriman. Kemudian di antara kita ada yang memilih kafir, ada yang memilih beriman. Berarti ada yang membedakan antara orang kafir dan orang beriman. Iya enggak? Ada bedanya enggak? Pasti ada. Apa bedanya? Apakah hanya masalah keyakinannya? Gitu?
Kan tidak. Ketika sebuah keyakinan pasti akan membentuk apa sih? Sikap hidup. Saya ingat banget Mas Yogi itu kalau dulu bilang, apa yang kamu pikirkan, apa Mas? Margaret Thatcher itu, apa yang kamu ucapkan itu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan itu sebenarnya keyakinan kita, dan itu akan membentuk takdir kita. Your destiny, aku rapal Mas. Pokoknya itu. Jadi apa yang kita yakini itu akan bentuk sikap hidup kita itu seperti apa. Kalau kita meyakini sopan santun itu baik, maka kita jadi orang yang sopan. Kalau kita meyakini sopan santun itu hal yang biasa-biasanya, bukan hal yang utama, ya kita nggak akan jadi orang yang sopan. Paham ya? Jadi ayo kita memahami bahwa Islam dan kafir bukan semata-mata masalah keyakinan, tapi akan membentuk sikap dan pola kehidupan. Bahkan Allah mengatakan, wa in kana la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai pengikutnya harusnya gimana? Juga berbudi pekerti yang agung, kan begitu. Ya, jadi budi pekerti itu bukan hal yang, bukan Mbak Budi ya atau Pak Budi ya. Ya. Jadi kita harus berbudi pekerti yang agung itu sebagai seorang muslim. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul jinna inna ma bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku tidaklah itu sudah menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Makarimal akhlak yang mulia. Ya. Dan amal yang paling berat di mizan itu adalah apa? Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Jadi yang paling berat timbangannya nanti di yaumil akhir ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik. Jadi kalau kita sudah takwa kepada Allah, neng budi pekertinya nggak baik, akhlaknya nggak baik, sama manusia itu biasa. Tadi Pak Budi udah nyeritain tadi di Tanah Suci, ngomongin orang, kemudian ngerasani, langsung seketika dulu itu bukan masalah cuma di Tanah Suci, di sini yang nggak boleh ya. Cuma di sini tuh Allah tuh nahan, nggak langsung seketika. Umpamanya seketika, pakai yang tobat ya. Makanya kalau mau tobat, hidup 40 dino neng Tanah Suci sana, ya. Jadi semuanya nggak boleh, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Indonesia ya nggak boleh. Namanya ngerasani orang nggak boleh. Mau menghina orang nggak boleh. Mau sombong nggak boleh. Itu budi pekerti yang agung, itu akhlak yang baik dimanapun. Ya. Jangan cerita dengan Pak Budi, wah, mumpung belum haji tak ngono-ngono saya, engkau pas haji tak tobat gitu. Nggak bisa. Kejadian kok nanti. Yang terbiasa di sehari-harinya seperti itu pas haji lah kejadian Pak ya. Oh, kejadian. Yang biasanya gibah ya di sana ya gibah. Ya. Jadi ayo kita siapkan diri kita untuk kemudian bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Manusia itu punya dua potensi karakter, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Potensi apa? Takwa dan jahat atau fujur. Semua kita punya. Saya juga punya potensi jahat. Apa Pak Ghosi tidak punya potensi jahat? Oh punya. Potensi takwa punya. Semuanya punya. Ya, maka kita butuh apa? Kalau di surat Al-Asr dikatakan innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka kita butuh apa? Butuh intensifkan kita dalam amal soleh, amal kebaikan setiap saat, setiap waktu. Dan kita butuh apa? Diingatkan terus dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Karena manusia itu kalau nggak diingatkan yang ada apa? Akhirnya berbuat dosa. Ada orang mau nyolong diingatkan, mas, jangan nyolong mas. Jadi nyolong nggak? Insya Allah nggak jadi, kecuali sudah bebal ya, alias profesi. Ya, bukan terpaksa nyolongnya, emang profesi. Ya. Jadi kita sadari bahwa kita ini punya dua potensi dalam diri kita. Maka kita harus berhati-hati pada yang mana? Yang ini nih.
Ya, potensi jahat kita harus berhati-hati, dan kita harus mengoptimalkan potensi takwa. Bagaimana cara agar potensi jahat kita hilang? Ya, sibukkan diri kita dengan caranya cuma begitu. Karena begitu kita itu waktunya senggang, nggak ngapa-ngapain, tidak ada kegiatan apa-apa, yang terjadi apa? Ada pikiran-pikiran untuk berbuat yang tidak. Coba punya duit banyak, waktu longgar, sendirian, tidak ada teman. Nah, mulai tuh seminggu kosong, nggak ada kerjaan apa-apa. Wah, mulai mikir, punya uang 50 juta. Wah. Kira-kira mau ngapain ya? Saya mau umroh, alhamdulillah, kan begitu. Seminggu saya nggak ada kerjaan, mau longgar, saya mau umroh, ambil umroh 3 hari. Wah, misalkan ya, misalkan begitu. Tapi ada juga yang punya duit segitu, waktu longgar, yang dia pikirkan apa? Potensi maksiat. Dan itu tidak sedikit, banyak yang seperti itu tuh banyak. Ya. Nah, ya, maka kita harus menumbuhkan bagaimana sifat menjadi seorang muslim yang sejati itu bagaimana. Cara pertama adalah nih, banyak-banyak bersyukur nih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kalau mau berbuat dosa, ingat syukur sama Allah, insya Allah nggak jadi dosa. Jadi kalau kita itu waktunya longgar, banyak-banyaklah syukur sama Allah, insya Allah nggak jadi dosa. Pakai mau berbuat dosa itu pakai. Kenapa? Karena sudah dapat banyak kebaikan dari Allah, masa kita kemudian menghiasi waktu-waktu kita dengan dosa. Jadi Allah sudah mengatakan ini, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kita itu sudah dikasih Allah Rasul, ya, dikasih kitab suci yang ngasih kalau kita tiap hari apa doanya apa? Ihdinas siratal. Sudah dikasih sama Allah, masa tidak bersyukur? Kalau kemarin saya disampaikan, kalau seandainya orang itu tahu nikmatnya hidup dalam iman dan Islam, maka sesungguhnya para raja-raja itu akan datang merebut nikmat itu dari kita, walaupun dengan pedang mereka. Kalau mereka itu tahu nikmatnya beriman dan berislam. Kita ini sudah punya iman dan Islam, tapi sok-sok tidak merasa sebagai sebuah kenikmatan. Merasa itu hal yang biasa-biasa saja. Itu masalah besar. Jadi mari coba kita rasakan iman dan Islam sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Yang kedua apa? Bagaimana cara menumbuhkan mukmin sejati? Sifatnya bersabar. Kita harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kita akan mendapat kemenangan, keberuntungan kalau kita jadi orang yang sah. Dalam Islam tidak ada kata batas kesabaran, tidak ada. Kalau ada batas kesabaran, Nabi Nuh itu sudah dari dulu-dulu tidak mau dakwah. Ya kan, 950 tahun. Udah tuh, ya Allah, udah suwe, ya Allah, nyerah. Ya. Gitu. Ya. Kalau Nabi Nuh nyerah, terus Nabi selanjutnya gimana? Masalah. Ya. Nabi Muhammad SAW, kalau ada kata sabar, itu sejak di Taif dilempar oleh orang-orang Taif, sudah tuh wassalam, selesai dakwah ini. Ya. Apa kemudian mergo apa orang sabar tak bom Taif. Ya. Orang tidak sabar sosok dengan cara singkat, kafir nggak sabar, bom sisa mati kabeh. Itu bukan cara orang sabar. Kalau mau sabar ya dakwah itu memang, yang namanya dakwah itu memang jalannya itu panjang dan lama, itu karakter dakwah begitu.
Bahkan dakwah itu akan terus berjalan, bahkan ketika yang membangun dakwah itu sudah meninggal. Gitu. Rasulullah sudah wafat kan? Tapi coba dakwahnya sampai sekarang lanjut enggak? Jadi pahami ya? Jadi sabar. Jangan sampai kita orang mau berzina karena dia tidak punya sabar nikah. Oh, saya Mas. Engkau ijab saya lagi. Kalau sudah ijab, mbok arep sedino ping 10 ya. Direstoni. Ibadah malah, ya kan? Orang itu mau nyolong karena tidak Kalau dia sabar, maka Allah akan ngasih rezeki dari pintu yang tidak disangka. Orang itu ghibah karena tidak menahan lisannya. Suudzon karena tidak sabar apa tabayun, konfirmasi. Orang yang sabar pasti konfirmasi. Orang yang nggak sabar hatinya duluan yang beraksi. Sebelum tabayun hatinya duluan beraksi. Aksinya gimana? Maksi dengan cara buruk Ada nggak yang buruk sangka hari ini? Belum berarti mau gitu. Akan mau menghiasi hatinya dengan suudzon. Tadi kan dikatakan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah itu membersihkan diri kita. Kerjanya Rasulullah itu membersihkan diri kita. Karena hati ini kalau nggak dibersihkan kok kotor. Ya, sabar. Berikutnya penyantun. Bahasanya rauf. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma hanittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sifatnya rauf, penyantun, ar-rahim, penyayang. Jadi yang setelah rauf nanti rahim. Nah, penyayang. Sama ayatnya sama. Ya, raufur rahim. Penyantun dan penyayang. Coba Rasulullah itu enggak penyantun, penyayang. Setelah dilempari orang-orang Taif, ditawari sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini ada 2 malaikat penjaga gunung. Kamu mau apakan penduduk Taif? Silahkan. Ratakan. Padahal Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, adakah peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud yang membuatmu lebih berat, kesakitan luar biasa? Rasulullah bilang peristiwa Taif. Tahu perang Uhud itu sakitnya gimana? Rasulullah itu sakitnya apa? Beliau dipanah sampai geraham beliau rompal. Beliau masuk dalam jebakan orang-orang kafir, masuk dalam lubang yang kemudian harus diangkat oleh Tolha bin Ubaidillah dengan pahanya. Padahal Tolha sudah kehilangan tempurung lututnya. Banyak sahabat yang ketika itu syahid. Itu peristiwa yang sangat luar biasa menyedihkan Rasulullah SAW. Ya, ketika itu saja Rasulullah menjawab ada peristiwa yang lebih berat daripada itu, yaitu peristiwa Taif. Tapi apakah kemudian Rasulullah itu mendoakan penduduk Taif itu untuk diratakan oleh malaikat? Tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan mereka tidak tahu sesungguhnya. Aku maafkan mereka. Sesungguhnya kelak mereka akan menjadi, aku masih berharap dari anak-anak mereka, dzurriyyah mereka, kelak akan muncul orang-orang yang akan membela Islam. Dan betul, nanti ketika setelah Rasulullah wafat, muncul nabi-nabi palsu. Itu benteng utama untuk menghalang nabi palsu dari mana? Dari Taif. Ya. Jadi penyantun. Rasulullah itu penyantun. Karena penyantunnya maka kemudian orang banyak yang masuk Islam. Pernah Rasulullah itu kan setiap kali ke Ka'bah dilempari sama kotoran sama tetangganya kan. Tapi begitu tetangganya itu sakit, yang pertama nilai siapa? Rasulullah. Penyantun, yang raufur. Kalau kita tangga kita sakit, dewe digolimi, mampus. Itu yang harus kita coba evaluasi sama diri kita. Saya yakin diantara kita tuh punya rasa tidak enak satu sama lain ketika kita berteman, bersaudara, bersahabat, pasti ada yang nggak enak.
Tapi kalau kemudian saudara kita yang kita nggak enak sama dia, kita ada masalah sama dia, itu kemudian menderita sesuatu, kok kita kemudian justru mendoakan kebaikan bagi dirinya, mantap. Kalau kita mendoakan kebaikan bagi saudara kita, teman kita, yang dekat dengan kita, itu mah biasa. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan bagi saudara kita di saat dia itu terpuruk, padahal itu orang yang menjagakan bagi kita, mantap. Ya. Bagaimana jika kaum muslimin punya sifat semacam itu? Saya cepat, berbelas kasih atau lembut? Al-Latif, ya, Mas Latif nih ya. Berbelas kasih ya Mas ya. Kamu harus berbelas kasih ya. Latif sama berbelas kasih sama operasional gitu loh. Mas Gali langsung guyu-guyu tuh di balik maskernya itu. Ya. Jadi innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama tazallahumus syaitan bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Oh, bukan Latif, ini Halim, ini Halim, salah. Yang Latif nanti ya. Ini Halim, lembut ya. Jadi orang yang berpaling di antaramu itu pada hal bertemu dengan pasukan hanya saja mereka diberinya oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang mereka diperbuat di masa lampau. Ini ayat ini turunnya adalah ketika ada sahabat yang nggak berangkat perang. Jadi sudah waktunya berangkat perang, mereka justru sibuk dengan sawah ladang. Harusnya gimana? Dihukum berat, tapi apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Halim. Kalau dikatakan halim itu lebih dalam daripada rauf tadi itu. Lebih penyantun lagi, lebih baik lagi. Bahkan kalau halim itu bukan hanya kepada sama mukmin, tapi juga kepada orang-orang kafir. Ya. Suka tobat, awwabun. Walladzina idza fa'alu fahisyatan dan seterusnya. Jadi orang yang mau memperbaiki dirinya jadi seorang mukmin yang sejati, yang mau muncul sifat-sifat keislaman dalam dirinya, punya karakter keislaman, dia harus suka tobat. Orang yang suka tobat berarti nggak akan kena penyakit sombong. Ya, suka tobat. Ada yang istighfarnya sehari 100 kali minimal? Oh nggak ada, saya 1000 kali Pak. Oh Masya Allah, mantap. Baru 10 ribu. Oh, 10 kali. Ya. Jadi banyak tobat, banyak minta maaf. Ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi pribadi yang tidak suka tobat, tidak suka minta maaf. Karena itu yang akan menggugurkan kesombongan dari dalam hati kita. Sehingga muncul sifat-sifat mukmin tadi itu. Salimul aqidah, shalihul ibadah, matinul khuluq, qawiyul jism, musaqaful fikar. Tadi muncul semuanya. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang suka tobat. Orang yang suka tobat itu berarti mudah menerima masukan, mudah menerima nasihat, tidak sombong. Salamatus sadar, ya, punya kelapangan dada. Berikutnya berhati lembut. Nah nih, Al-Latif, ya, hatinya lembut. Artinya kalau ada saudaranya yang menderita, saudaranya yang sedih, dia juga terasa. Kalau bahasa kita apa? Empati. Hatinya lembut. Rasulullah itu hatinya lembut. Ketika ada salah seorang sahabat yang sedang kesulitan, Rasulullah tolong. Ada orang Yahudi yang butuh, Rasulullah tolong. Hatinya lembut. Sedikit-sedikit menangis, kita sedikit ketawa. Kan beda toh? Rasulullah dikit-dikit nangis, kita dikit-dikit ketawa. Umar bin Khattab tuh saking seringnya menangis, di sininya sampai ada seperti aliran sungai. Tapi jangan nangis curhat sama teman gitu, bukan, curhat sama Allah. Ya. Kalau sama manusia nangis mah sewajarnya, sama Allah mau nangis gero-gero silahkan. Kita sama Allah malah kadang jarang nangis. Ya. Hatinya lembut. Bahkan Ibrahim alaihissalam itu hatinya lembut sekali. Ya. Dikatakan Ibrahim ini adalah orang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Inna Ibrahima lawwahun halim. Ya. Terus jujur, sidqu, ya, jujur.
Orang yang mau menjadi mukmin sejati harus punya sifat jujur. Membentuk karakter pribadi menjadi pribadi yang jujur, tidak ngapusi. Hari ini masuk jam berapa? Absennya absen tulis. Jamku tak telat ke wae. 30 menit. Ya, datang jam 8, diakui datang setengah 8. Ya. Hari ini yang retur berapa? Enggak, saya enggak retur, Pak. Jadi harus jadi pribadi yang jujur. Bahkan salah satu syarat keimanan adalah kejujuran. Terakhir, terpercaya. Jadi pribadi seorang mukmin harus jadi pribadi yang terpercaya, bisa dipercaya. Kalau jujur itu dirinya sendiri. Tapi terpercaya adalah dia dengan orang lain. Dia bisa menerima amanah. Dia bisa menerima tanggung jawab. Kalau jujur, dia hanya untuk dirinya. Tapi terpercaya, dia sudah bertanggung jawab kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jujur hanya berpikir, kalau saya nggak jujur nanti saya kena apa ya, hanya gitu. Tapi orang yang amanah, yang terpercaya, kalau saya tidak menjalankan amanah ini nanti apa akibatnya bagi yang lainnya. Sudah begitu. Paham? Jadi bedanya jujur dan terpercaya begitu. Orang jujur hanya mikir untuk dirinya, tapi udah bagus itu. Tapi orang terpercaya itu lebih tinggi lagi. Dia akan berpikir bukannya untuk dirinya, tapi bagi semua yang dia dapat tanggung jawabnya. Apa akibatnya bagi orang lain? Nah, ada berapa berarti? Ada berapa tadi? Satu apa tadi? Ini ada yang merem, ada yang melek. Hei, bangun. Pertama apa? Yang kedua, saya nggak ulang. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Penyantun. Yang keempat? Penyayang. Raufur Rahim. Ya, kemudian yang kelima? Yang nyuara cuma Pak Budi, yang lain mana? Belas kasih. Kemudian? Yang keberapa berarti? 6. Apa? Suka tobat. Kemudian ketujuh, berarti lembut, jujur, terpercaya. Berarti ada berapa? 9. Ya gitu ya. Jadi coba kita pahami bahwa 9 hal ini adalah cara kita untuk membentuk diri kita menjadi seorang mukmin atau muslim yang sejati. Agar karakter-karakter yang 10 itu muncul. Muwasafat kita sebagai seorang muslim sejati itu muncul dengan cara apa? Kita banyak bersyukur, kita banyak bersabar, menghadirkan sifat penyantun dalam diri kita, sifat penyayang dalam diri kita, sifat lemah lembut dalam diri kita, sifat suka tobat dalam diri kita, sifat berbelas kasih dalam diri kita. Sifat apa lagi? Mas Surya sifat apa? Habis belas kasih tadi apa sifatnya? Habis suka tobat? Berarti lembut terus? Jujur. Ya, terpercaya. Apalagi yang terakhir, terpercaya, Pak. Oh ya, ngomongin biasanya sendiri eleng-eleng yang terakhir, itu masalah ya. Jadi kalau kita ingin menghidupkan pribadi kita sebagai seorang muslim, biasakanlah hal-hal ini. Maka setiap hari kita harus punya waktu untuk bersyukur, waktu kita untuk bersabar. Ini kita mutaba'ah. Sudahkah saya ini bersyukur? Sudahkah saya ini bersabar? Sudahkah saya penyantun hari ini? Apa sikap penyantun yang mau kita munculkan dalam diri kita? Kita data, kita tulis. Apa sifat penyayang yang kita ingin lakukan? Saya menyayangi kucing, itu tidak apa-apa. Saya nyanyi loh, iya. Satu ketika tuh Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, bisa jadi engkau tidak dimasuk surga karena sholatmu, karena puasamu, karena ibadahmu. Tapi bisa jadi kau masuk surga karena engkau menyelamatkan seekor lalat yang masuk dalam botol tinta, kemudian engkau bersihkan dan engkau terbangkan lagi. Bisa jadi rasa sayang kau pada lalat ini yang menyuruh engkau masuk surga. Loh, kita tuh nggak tahu. Allah itu menilai kita dari ibadah yang mana nggak tahu. Bisa jadi sholat kita seumur hidup tuh nggak ada yang khusyuk. Bisa jadi puasa kita tuh seumur hidup nggak ada yang ikhlas lillahi ta'ala. Tapi karena kita pernah cerita ya,
perempuan ahli zina ngasih minum anjing, ya kan? Maka gitu itu harus motivasi kita. Loh Pak, nanti kita tuh, nanti kalau di akhirat tuh mampir ke neraka dulu apa enggak ya? Loh kalau jangan mampir ke neraka, monggo, saya nggak ikut-ikutan ya. Ojo ngajak saya ya. Yakin Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Kita tuh bisa langsung masuk surga. Asal apa? Kita punya amal unggulan yang menyebabkan Allah tuh langsung masuk kita dalam surga, mengampunkan semua kesalahan kita yang lainnya. Dengan apa? Nggak perlu amal yang banyak-banyak, cukup sedikit saja. Lah bayangkan kalau yang sedikit saja tadi itu jadi masuk surga, lah yang besar terus gimana? Maka harus pede. Kita menjadi ahli surga pede, tapi jangan aku wis masuk surga ini berarti. Lah perempuan aja ngasih minum anjing masuk surga, masuk aku wis nyambut gawe tenanan, aku ini orang masuk surga. Nah hatinya terus ada ria, sombong, ujub. Nah itu jadi masalah, ya. Gitu. Jadi ayo kita kumpulkan banyak amal-amal soleh yang menyebabkan Allah ridho sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.